Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, penuh semangat. Selamat bertemu kembali dengan Bu Eti dalam pembelajaran matematika untuk materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel atau SPLDV. Kita akan belajar pada materi yang ketujuh, yaitu tentang pengertian SPLDV. Semoga anak-anak dalam keadaan yang baik, sehat, luar biasa, dan jos. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran kalian hari ini yaitu diharapkan kalian nanti setelah belajar materi ini dapat menyebutkan pengertian PLSV atau persamaan linear satu variabel, kemudian PLDV atau persamaan linear dua variabel, dan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian diharapkan kalian juga bisa menyebutkan PLSV, PLDV, dan SPLDV dari beberapa bentuk persamaan yang disajikan. Ini anak-anak sekalian, sebelum kalian mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel, kita mengingat dulu pada waktu kalian belajar di kelas 7, yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Bahwa persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang memiliki satu jenis variabel dan variabelnya berpangkat 1. Perhatikan contohnya. Yang pertama, P dikurangi 7 sama dengan 13. Variabelnya yaitu P, hanya ada satu P, kemudian berpangkatnya cuma satu pangkatnya, sehingga kategorinya adalah persamaan linear satu variabel. Sedangkan min 7 dan 13 itu disebut dengan konstanta. Koefisien dari P yaitu 1, karena di depan P tidak ada angka apa-apanya, berarti di situ ada koefisien 1. Sekarang perhatikan yang nomor 2, yaitu 3x ditambah 16 sama dengan x ditambah 10. Variabelnya hanya x saja, hanya ada satu variabel dan berpangkat 1. Sedangkan angka 3 dan angka 1 yang di depan x itu disebut dengan koefisien, dan angka 16 dan 10 itu disebut dengan konstanta. Karena hanya ada satu variabel saja, maka kategorinya adalah persamaan linear satu variabel. Mudah-mudahan dengan ini kalian sudah ingat materi kelas 7. Sekarang kita masuk ke materi yang baru yang akan kita pelajari, yaitu tentang persamaan linear dua variabel. Adalah persamaan yang mempunyai dua jenis variabel dan variabelnya berpangkat 1. Perhatikan contoh 1. Contohnya adalah 2A ditambah B sama dengan 8. Ada dua variabel yaitu A dan B dan berpangkat 1. Maka kategorinya adalah persamaan linear dua variabel. Contoh yang kedua, perhatikan ada 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Variabelnya adalah X dan Y dan berpangkat 1. Sedangkan angka 3 dan angka 2 itu disebut dengan koefisien dan angka 12 disebut dengan konstanta. Karena ada dua variabel dan berpangkat 1, maka disebut dengan persamaan linear dua variabel. Anak-anak sekalian, yang dinamakan dengan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah dua buah persamaan linear dua variabel yang membuat sebuah sistem. Perhatikan contohnya, yaitu ada satu persamaan 3A ditambah B sama dengan 5, dan persamaan lainnya yaitu 2A dikurangi 3B sama dengan min 4. Pada contoh 1, kedua persamaan itu sama-sama mempunyai dua variabel yaitu A dan B. Variabelnya harus sama. Kalau persamaan 1 A dan B, maka persamaan 2 juga A dan B. Maka karena di situ ada dua persamaan dengan dua variabel dan membentuk satu kesatuan atau sebuah sistem, maka disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Contoh yang nomor 2, 5P dikurangi 2Q sama dengan 9.
dan 4P ditambah 3Q sama dengan 21. Perhatikan pada contoh yang kedua, pada persamaan yang kiri dan persamaan yang kanan, itu variabelnya sama, yaitu P dan Q. Sehingga pada contoh kedua itu disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan kalian sudah jelas dengan penjelasan Bu Eti. Sekarang perhatikan contoh berikut. Bu Eti sajikan ada 5 buah persamaan di situ. Yang D dan E masing-masing ada 2 persamaan. Ada 5 soal yang Bu Eti sajikan. Kalian diminta menentukan manakah yang merupakan PLSV atau persamaan linear satu variabel, mana yang merupakan persamaan linear dua variabel atau PLDV, atau yang mana yang merupakan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Perhatikan yang A, 3K dikurangi 10 sama dengan 2. Nah, pada 3K dikurangi 10 sama dengan 2 itu terdapat satu variabel, yaitu K, dan berpangkat 1. Maka pada contoh soal yang A, kategorinya adalah persamaan linear satu variabel. Perhatikan yang B, ada 7P ditambah 5 sama dengan 4P dikurangi 15. Terdapat satu variabel yaitu P dan berpangkat 1. Maka kategori yang B adalah persamaan linear satu variabel. Sekarang perhatikan yang C. 5A ditambah 2B sama dengan 20. Ada 2 variabel yaitu A dan B dan semuanya berpangkat 1. Di situ hanya ada satu persamaan yaitu 5A ditambah 2B sama dengan 20. Maka yang C kategorinya adalah persamaan linear 2 variabel. Sekarang perhatikan yang D, contoh yang D. 2X dikurangi 3Y sama dengan 7 dan X ditambah 3Y sama dengan 8. Ada 2 persamaan yaitu kiri dan kanan, masing-masing dengan variabelnya adalah X dan Y dengan pangkat 1. Karena ada 2 persamaan dengan variabel yang sama baik persamaan kiri dan kanan, maka kategorinya adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk contoh yang E juga sama dengan yang D, ada 2 persamaan dengan variabelnya sama yaitu M dan N dengan pangkat 1, maka kategorinya adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Mudah-mudahan dengan penjelasan Bu Eti ini kalian bisa lebih memahami tentang apa itu PLSV, PLDV, dan SPLDV dan kalian bisa membedakannya. Demikian anak-anak, bisa disimpulkan bahwa persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang memiliki satu jenis variabel dan variabelnya berpangkat 1. Sedangkan persamaan linear 2 variabel adalah suatu persamaan yang mempunyai 2 jenis variabel dan variabelnya berpangkat 1. Sedangkan sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV adalah 2 buah persamaan linear di mana mempunyai 2 variabel yang membuat sebuah sistem. Anak-anak sekalian, demikian penjelasan dari Bu Eti. Untuk kegiatan selanjutnya nanti kalian akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan SPLDV. Sekian pembelajaran pada pertemuan ini. Bu Eti tutup dengan sebuah pantun, bunga anggrek cantik sekali, sampai jumpa di lain hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Bu Eti sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.